Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini mama saya bakal bikin daging korma ala masak with Mama Vio. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Masak with Mama Vio. Daging korma ini rasanya gurih, tekstur dari dagingnya sangat empuk dan lembut loh teman-teman. Daging korma ini sangat cocok dimakan dengan acar dan mie goreng. Untuk resep acar dan mie gorengnya, teman-teman bisa klik link yang saya taruh di description box. Daging korma ini juga cocok untuk hidangan prasmanan, juga ide jualan atau ide bisnis makanan kotakan loh teman-teman. Teman-teman juga bisa menyajikan daging korma ini dengan roti canai. Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara buatnya teman-teman. Siapkan 1 kg daging sapi yang sudah dipotong-potong sesuai selera. Di sini mama saya menggunakan daging khas dalam ya teman-teman. Siapkan juga 1 buah kelapa parut, 150 gram bawang merah sekitar 30 siung, 100 gram bawang putih sekitar 15 siung, dan 9 buah kemiri. 50 gram cabai merah kering, 80 gram gula merah, 2 sendok makan kecap asin dan 4 sendok makan saus tomat, 3 sendok makan bumbu kare bubuk. Teman-teman bisa gunakan yang instan, sesuai selera masing-masing saja ya teman-teman. Setengah sendok makan penyedap dan 1 sendok makan garam. Pertama-tama panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan kelapa parut. Kemudian kita goreng sampai kuning keemasan sambil terus diaduk. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Masak with Mama Vio. Terus kita aduk sampai warnanya kuning keemasan ya teman-teman. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah ya teman-teman. Terus kita aduk sampai warnanya kuning keemasan. Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, kita matikan api, lalu kita angkat dan ditiriskan. Kemudian kita dinginkan sebentar ya teman-teman. Selanjutnya kita haluskan kelapa goreng dengan menggunakan blender. Untuk menghaluskan, teman-teman bisa gunakan chopper atau alat apa saja yang ada di rumah. Setelah itu, panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita goreng sebentar saja. Kemudian kita masukkan juga kemiri dan kita goreng sampai agak layu ya teman-teman. Setelah layu seperti ini, kita matikan api, lalu kita angkat dan ditiriskan.
Kemudian kita dinginkan ya teman-teman. Selanjutnya kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang sudah digoreng tadi dengan menggunakan blender. Setelah itu kita rebus cabai merah kering. Pastikan sebelumnya teman-teman sudah mencuci bersih cabainya ya. Lalu kita rebus sampai cabainya lunak ya teman-teman. Setelah mendidih dan lunak seperti ini, kita matikan api. Kita angkat, kemudian kita cuci bersih dan ditiriskan. Selanjutnya, kita haluskan cabai merah keriting yang sudah direbus tadi dengan menggunakan blender. Setelah itu, siapkan wajan, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang sudah digoreng dan dihaluskan. Masukkan juga cabai merah kering yang sudah direbus dan dihaluskan. Dan masukkan kelapa parut yang sudah digoreng dan dihaluskan. Oh ya teman-teman, di sini kita tidak perlu menambahkan minyak lagi karena sudah cukup dengan minyak yang keluar dari kelapa goreng yang sudah dihaluskan. Tambahkan bumbu kare bubuk, saus tomat, tambahkan juga kecap asin. Kemudian kita aduk sampai bumbunya tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan dagingnya ya teman-teman. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita mulai menyalakan api ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan garam. Kita aduk rata. Tambahkan juga penyedap. Sambil kita aduk ya teman-teman. Setelah itu, kita masukkan gula merah yang sudah diiris-iris. Terus kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kita masak dagingnya sampai setengah matang dan sampai bumbunya meresap ya teman-teman, sambil terus diaduk. Setelah dagingnya sudah setengah matang dan bumbunya pun sudah meresap, kita masukkan 1000 ml air ya teman-teman. Kita masak sampai dagingnya matang dan empuk, juga sampai airnya benar-benar menyusut. Teman-teman bisa ukur jumlah airnya sesuai selera. Jika teman-teman ingin dagingnya lebih empuk, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya ya, sesuai selera masing-masing saja. Terus kita aduk sampai airnya menyusut ya teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman, airnya sudah mulai menyusut. Kita masak terus sampai dagingnya benar-benar matang dan empuk ya teman-teman. Teman-teman juga bisa koreksi rasa sesuai selera masing-masing.
Setelah dagingnya matang dan benar-benar empuk, juga airnya menyusut seperti ini, kita matikan api dan tinggal kita sajikan. Tada! Daging korma sudah jadi teman-teman. Daging korma ini rasanya sudah pasti enak, gurih, tekstur dari dagingnya sangat empuk dan lembut, matangnya juga pas, apalagi dimakan dengan nasi panas, acar, dan mie goreng. Kebayangkan rasanya gimana? Buruan deh teman-teman, cobain resepnya di rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa buat klik like, subscribe, comment, and also share ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Untuk ide jualan makanan kotakan, teman-teman bisa isi dengan nasi panas yang ditaburi dengan bawang goreng, juga telur rebus, acar, dan mie goreng, dan yang pastinya tidak lupa daging korma. Teman-teman bisa isi sesuai selera masing-masing. Tambahkan juga kuah dari daging kormanya seperti ini. Dan kita tambahkan sedikit kuah dari daging kormanya ke telur rebus ya teman-teman. Juga tidak lupa taburan bawang goreng. Untuk resep bawang gorengnya, teman-teman bisa klik link yang saya taruh di description box. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.